Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Solihatun di channel YouTube pribadi saya. Nah, senang sekali nih saya di video kali ini bisa menjelaskan salah satu hal yang sangat penting sekali ya untuk dibahas, yakni tips agar bisa melupakan atau menghilangkan perasaan cinta kepada seseorang. Jadi, kita akan berusaha untuk bisa menghilangkan perasaan cinta karena mungkin ada suatu kejadian atau suatu hal yang membuat kita harus kehilangan orang yang kita sayangi, kita cintai, entah itu karena dia berkhianat atau memang dia nggak menerima cinta kita ya, cinta bertepuk sebelah tangan, atau karena memang hubungan yang sudah tidak mungkin dipertahankan, atau alasan lainnya, termasuk bagi pemirsa yang menghadapi suatu hubungan terlarang ya, bisa pakai cara ini agar Anda bisa terbebas dari perasaan cinta Anda kepada seseorang yang tidak layak untuk Anda miliki. Oke, tentunya sebelum menjalankan beberapa tips ya, saya sarankan kepada pemirsa untuk bertekad bulat ya, dengan niat yang penuh. Jadi nggak boleh setengah-setengah pemirsa, karena kalau misalkan Anda nggak bertekad kuat untuk menghilangkan perasaan cinta Anda, maka akan susah. Karena kenangan atau misalkan bayangan-bayangan dia di masa lalu dengan Anda, mungkin akan menghambat usaha Anda. Tapi kalau Anda bertekad kuat, ya kemungkinan besar Anda akan berhasil sampai finish dan Anda benar-benar bisa menghilangkan perasaan cinta Anda kepada orang tersebut. Nah, langsung saja pemirsa, tak perlu berlama-lama, inilah beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan perasaan cinta kepada seseorang. Poin yang pertama yang perlu untuk Anda lakukan adalah Anda harus bisa menerima keadaan Anda saat ini. Tanpa menerima keadaan saat ini, Anda akan terus terkurung pada perasaan menolak, perasaan menyesal kenapa kondisi ini bisa terjadi. Dan Anda akan susah sekali untuk bisa menerima dengan ikhlas keadaan Anda. Jadi di dalam hati dan pikiran Anda itu harus ditanamkan suatu keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya sesuai dengan porsinya. Kalau memang saat ini jalur Anda dan juga dia berbeda, maka ya sudah Anda harus bisa menerima dengan ikhlas. Toh itu adalah pilihan terbaik Tuhan kan? Kemudian poin yang kedua adalah Anda harus meyakini bahwa masih ada orang lain selain dia. Kalau misalkan Anda terus terfokus pada dia dan Anda meyakini nggak ada yang baik selain dia, nggak ada yang lebih baik dari dia, tentu hal itu akan membuat mental Anda semakin down, Anda akan merasa nggak bisa tanpa dia. Tapi kalau dirubah, pemikiran Anda dirubah jadi kayak gini, dia bukan satu-satunya, masih ada orang yang jauh lebih cocok untuk Anda, lebih klop untuk Anda. Mungkin Anda merasa kesepian karena Anda belum menemukan orang tersebut, tapi kalau Anda terus berusaha lebih baik, Anda mau berjalan ke depan, tentu Anda akan menemukan sosok pengganti yang tentunya jauh lebih baik dan jauh lebih cocok untuk Anda. Kemudian poin yang selanjutnya adalah berhenti memberikan perhatian kepada dia, baik perhatian secara langsung maupun perhatian yang tidak langsung. Perhatian yang secara langsung itu misalkan nanyain kabar dia secara langsung, memberikan dia makanan, atau masih mengirimkan kado ke dia. Sebaiknya hentikan itu ya, atau perhatian yang nggak langsung, Anda diam-diam merhatiin status di sosial medianya, Anda diam-diam nungguin dia agar lewat di depan Anda merhatiin dari jauh, itu adalah suatu tindakan yang nggak perlu lagi untuk dilakukan. Anda nggak perlu bertanya-tanya kepada hati kecil Anda, gimana dia sekarang, gimana perasaan dia sekarang, stop. Anda harus fokus kepada diri Anda sendiri. Ketika kita ingin sampai ke suatu tujuan ya, kita harus fokuskan pada jalan yang kita lalui. Kita nggak perlu fokus pada apa yang sudah kita lewati. Kita harus fokus pada tujuan. Nah, poinnya di sini, banyak orang yang gagal dalam menghilangkan perasaan cinta kepada seseorang karena dia terlalu fokus memerhatikan orang yang ingin dia lupakan tadi. Untuk itu, Anda harus tegas pada diri Anda sendiri, Anda harus bisa mengatur dan mengontrol hati dan pikiran Anda agar tidak lagi terfokus pada dia.
Oke, kemudian poin yang selanjutnya yang bisa dilakukan adalah Anda harus bisa membuka diri pada teman baru. Biasanya teman baru itu bisa memberi warna baru ke dalam kehidupan kita. Dan tentunya teman di sini harus dipilih ya, benar-benar teman yang memiliki energi yang positif, dia memiliki karakter yang baik agar kita bisa ketularan nih energi positifnya dia. Karena setiap orang kan punya energi ya. Kalau dia memiliki karakter yang baik, dia memiliki energi yang baik, otomatis bisa menyalurkan energi-energi baiknya kepada kita. Gitu. Kita bisa ketularan juga. Nah, kalau misalkan Anda terbuka dengan teman baru itu, Anda juga tentunya akan punya pandangan-pandangan baru ya. Anda bisa lebih membuka pikiran Anda bahwa tanpa hubungan cinta Anda kepada dia yang ingin Anda lupakan ini, Anda masih bisa happy kok, Anda masih bisa menjalani hidup kok, Anda masih bisa bersosial dengan baik kok dengan orang-orang, gitu. Jadi, kalau misalkan Anda kesusahan ya, cari teman baru kayaknya susah banget nih, gimana dong? Nah, Anda bisa nih cari kerabat Anda atau teman Anda yang mungkin nggak deket-deket amat ya selama ini, tapi dia memang punya karakter yang bagus, dia orangnya baik. Anda bisa, deketin dia untuk sering-sering ngajak ngobrol, bertukar pikiran. Nah, kondisi ini juga sama kok, bisa bikin hari-hari Anda punya warna baru. Gitu. Jadi nggak langsung cari pelarian. Nah, ini kelirunya di sini pemirsa. Kebanyakan orang yang dia menjalani suatu hubungan kemudian gagal, dia pengen melupakan orang yang sebelumnya, itu pakai orang baru tapi dijadikan sebagai pelarian. Nah, kondisi ini sangat-sangat tidak tepat ya. Sangat-sangat salah. Karena kalau misalkan Anda menjadikan orang baru sebagai pelarian, itu hanya akan membuat diri Anda semakin tersiksa. Anda nggak akan pernah bisa mendapatkan cinta yang sesungguhnya. Anda melakukan itu semua karena terpaksa. Untuk itu, menjalani suatu hubungan itu kan nggak harus dengan cinta ya, entah itu dengan pertemanan. Nggak harus didasari perasaan cinta, kemudian Anda sedikit demi sedikit bisa teralihkan. Nah, kondisi mencari pelarian itu adalah suatu tindakan yang salah, jadi nggak perlu pakai cara seperti itu. Nah, pemirsa, bagi Anda yang mungkin ingin menambahkan atau Anda ingin sharing pengalaman Anda, boleh ya. Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram saya, Solihatun Motivasi. Saya ucapkan terima kasih bagi pemirsa yang sudah menonton video ini. Saya tunggu Anda di video saya yang lainnya, pemirsa. Sampai jumpa.